Halo, selamat datang di Naratalks. Masih dalam segmen kenal calon. Saat ini sudah hadir bersama saya calon wakil Bupati Kabupaten Bulungan, ada Bapak Kosmas Kajan. Selamat malam, Pak. Malam. Ya. Pasangan Joko Susilo dan Kosmas Kajan bisa dikatakan salah satu peserta di Pilkada Bulungan yang muncul di akhir waktu, last minute. Kemunculan pasangan dengan akronim Projomas ini cukup membuat perpolitikan di Kabupaten Bulungan sedikit dinamis. Seberapa pede kemudian Projomas menatap pilkada serentak Kabupaten Bulungan yang tinggal menghitung hari lagi. Untuk itu kami akan mengulas selengkapnya bersama Bapak Kosmas Kajan. Pertama-tama Pak Kosmas Kajan ini juga seorang politisi Partai Gerindra. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD, Pak ya. Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, Pak Kosmas Kajan juga mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Sempat menempati Komisi 3 kalau saya tidak salah. Komisi 3 setengah periode lagi. Setengah periode ya. Kemudian Komisi 1 sekretaris. Ya. Pak, apa kemudian yang mendorong Pak Kosmas untuk maju di Pilbub Bulungan? Ya, yang pertama-tama tentu ini sederhana sebenarnya. Kita ini kan sudah ranah kita di politik. Tentu kita sadari bahwa ketika kita di politik, kita sudah terjun di dalam hal kemasyarakatan. Artinya segala hal yang terkait dengan kepentingan politik dan kepentingan masyarakat, termasuk memikirkan masyarakat banyak, ya itu ranahnya kita. Nah, kemudian kalau dikatakan kenapa terjun ke ikut di pilkada, ya karena secara otomatis tentu saja akan bermuara kepada mungkin legislatif, bisa jadi juga di eksekutif. Ya itu sudah muara daripada perjuangan kita di ranah politik gitu. Artinya untuk mengabdi kepada masyarakat, Pak. Ya, betul. Jadi muncul di last minute. Kemudian pasangan ini diusung dua partai, yaitu Gerindra dan PBB. Ya, Partai Bulan Bintang. Seberapa yakin, Pak? Seberapa optimis pasangan ini kemudian menang untuk di Pilbub? Ya, kita kan tentu saja kita punya kalkulasi matematis sederhana. Menang dan kalah tentu saja dua sisi yang harus kita terima gitu, kita akui gitu. Nah, tentu saja semua kontestan itu berusaha berjuang untuk menang. Demikian juga kami. Kalau dikatakan optimis, kami optimis karena ada selain kalkulasi politik secara ya menurut saya biasa atau sederhana, hitung-hitungan matematis kita masih bisa lah gitu. Dan kemudian bagaimana terkait dengan optimis untuk menang, ya saya kira itu juga saling terkait dengan paslon lain. Apakah kita di antara tiga paslon ini bisa mendapat peluang dan simpati masyarakat? Tentu saja kita punya feeling, punya kiat-kiat, punya strategi, dan punya upaya-upaya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, demikian juga kalau dikatakan kami muncul di last minute, saya kira ini juga bagian daripada kiat atau strategi politik, Pak. Strategi politik ataupun strategi untuk melihat peluang-peluang itu gitu. Saya kira itu sederhana saja. Sederhana. Ya, sederhana itu artinya
kita tidak terlalu jelimet atau terlalu Teoritis. ya teoritis atau tegang-tegang. Ini alamiah saja gitu. Alamiah. Ya kita mengikuti naluri kita dalam kalau kita mau bermain bola itu kan kita selain hitung-hitungan kalkulasi teknis dan sebagainya, ya kita mengikuti naluri saja. Kalau kita sudah di dalam pertandingan kan, ini apa menang apa tidak begitu. Ya artinya mulai dari munculnya kemudian pasangan Projo Mas dengan dinamika politik yang ada, dengan kalkulasi politik yang ada dan optimisme secara politik, apa yang menjadi prioritas pasangan ini Pak untuk Kabupaten Bulangan yang notabene itu hari ini berstatus ibu kota provinsi Kalimantan Utara? Prioritas kami tentu saja terjadi perubahan atau kemajuan. Saya selalu mengatakan kata kunci dari kemajuan adalah perubahan. Kalau kita mau maju, kita harus mau berubah. Nah, berubah kemana? Arah perubahan kita. Permasalahan apa yang sedang kita hadapi? Apa faktor penyebab dari tidak majunya kita? Nah, tentu saja itu menjadi prioritas kita. Nah, kalau terkait dengan sikon atau situasi kondisi yang ada di Kabupaten Bulungan ini, khususnya masyarakat pedesaan, karena itu menjadi visi kami ke depan, yaitu membangun desa menata kota. Tentu saja kita melihat perubahan mendasar terkait dengan sasaran utama dari bukan hanya daerah kita, tetapi bangsa kita, negara kita, masyarakat sejahtera. Nah, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat itu? Kita harus melakukan perubahan signifikan terkait dengan ekonomi masyarakat kita. Ekonomi yang berlokus di mana? Berbasis di mana? Di pedesaan. Pedesaan. Ya, di pedesaan. Jadi singkatnya, sasaran utama kami itu membangun fondasi ekonomi masyarakat kita yang berbasis di pedesaan. Di pedesaan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ya, dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Nah, yang kami maksud potensi itu potensi yang potensial, produktif di tengah masyarakat kita pada saat ini. Demikian. Potensi yang kemudian Bapak lihat sebagai sektor yang kemudian bisa dikembangkan dan hari ini mungkin belum terlalu tergerak. Itu sektor apa sih Pak? Saya selama ini, saya cerita sekilas, selalu ingin mendorong perhatian pemerintah itu kepada hal-hal yang terkait sektor itu. Yang pertama, sektor pertanian. Nah, kenapa kita menyorot atau memfokuskan sektor pertanian? Karena itu pada umumnya sebagian besar dari masyarakat kita tergantung pada produktivitas pertanian dan tidak habisnya kita membutuhkan sektor itu begitu. Tetapi selama ini kurang mendapat perhatian begitu. Itu kesimpulan kami. Kemudian sektor-sektor lain yang produktif yang masih merupakan potensi yang potensial seperti sektor perkebunan, peternakan dan perikanan. Nah, ditambah lagi yang namanya UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi demikian. Ya. Sementara Bapak baru saja mengikuti debat pertama kemarin. Ya. Saya ingin flashback. Secara sederhana masyarakat sejahtera itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau mengikuti standar-standar pada umumnya, masyarakat sejahtera itu paling tidak dapat memenuhi kebutuhan mendasar, kebutuhan primer, sandang, papan, pangan. Kemudian dia punya daya beli yang stabil. Misalnya mau belanja kebutuhan hari-hari, ada duitnya, ada uangnya. Demikian juga kebutuhan mendesak lainnya, seperti keperluan untuk berobat ke rumah sakit. Dia punya ketersediaan uang. Nah, pada saat ini kita melihat
banyak masyarakat kita yang ada baik di perkotaan maupun di pedesaan, pantai maupun pedalaman masih banyak ya kita golongkan ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Dan itu kemudian akan dibangkitkan oleh pasangan ini. Ya itu menjadi sasaran utama kita supaya masyarakat kita menuju kepada masyarakat sejahtera. Nah, bagaimana menuju kepada masyarakat sejahtera? Yang pertama dan utama yang menjadi fokus kita adalah membangkitkan ekonominya. Dengan apa? Dengan yang ada di ruang lingkup dia, di lingkungan dia. Kalau kita katakan lokusnya di pedesaan, di desa itu ada apa yang bisa dijadikan income mereka? Gitu. Itu yang memaksimalkan potensi-potensi yang ada ya. Ya, potensi-potensi yang ada di lingkungan mereka. Pada pilkada serentak kali ini Pak, secara persentase keterlibatan ataupun data pemilih pemula itu cukup signifikan. Artinya banyak anak-anak muda khususnya Kabupaten Bulungan ini tercatat sebagai pemilih. Tapi pertanyaan kemudian yang menarik, ada satu fenomena di mana anak-anak muda hari ini cukup skeptis dengan dunia politik. Sementara seperti kita ketahui, konstitusi kita mengatur jika politik ini adalah jalan yang konstitusional untuk kemudian merubah begitu banyak hal, termasuk kebebasan hari ini dan lain-lain. Sepenting apa kemudian keterlibatan pemuda di dalam dunia politik menurut seorang Kosmas Kajan? Saya kira keterlibatan kaum muda sejak dini saya kira sangat penting sekali, karena politik ini adalah apa ya, kalau saya mau katakan panglima dari ya pengawal dari kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita, di negeri kita pada saat ini. Jadi sehingga politik itu menjadi panglima untuk melahirkan produk-produk kebijakan. Nah, produk-produk kebijakan itu dituangkan dalam apa? Di dalam produk hukum. Produk hukum itu berupa apa? Undang-undang perundangan kalau di secara nasional, kalau di daerah berupa peraturan-peraturan daerah. Nah, saya kira sangat penting kaum muda terlibat dan memiliki kepedulian, karena mereka harus menyumbangkan ya aspirasi mereka supaya melahirkan juga kebijakan-kebijakan yang aspiratif. Yang aspiratif terhadap kepentingan kaum muda. Nah, ketika mereka membiarkan semuanya lewat tanpa kepedulian mereka terhadap kebijakan itu, ya mereka tidak terakomodir. Bukan mereka tidak diakomodir, lepas daripada apa yang mereka inginkan dari kepentingan mereka. Makanya sangat penting sekali kaum muda peduli terhadap yang namanya politik, terutama di event-event yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Nah, mereka juga harus melihat peluang-peluang dan melihat sisi-sisi yang di mana mereka aspirasi mereka bisa diakomodir. Ya, mereka harus pilah-pilah, jangan sembarang memilih. Artinya mereka harus punya filterisasi terhadap pilkada ini. Artinya sesuai dengan gaya kaum milenial atau gaya kaum muda yang elegan, yang nyantai mungkin ya. Dia memilih gimana pemimpin yang bisa. Kalau gaya kaum milenial itu mereka lebih suka menyampaikan aspirasinya langsung. Ya, mereka mau itu posisi yang disebut bos atau posisi yang disebut pemimpin itu langsung mereka bisa akses. Bisa direct. Ya, tidak lagi lewat ajudan dan perwakilan atau lewat apa.
Jadi gaya kaum milenial itu mereka lebih suka nyantai. Nyantai itu bukan santai ya, nyantai itu relax. Mereka lebih enak gaul lah gitu. Jadi mereka lebih memilih pemimpin yang gaul, di mana mereka lebih enak menyampaikan aspirasinya. Ya. Nah itu saya kira mereka harus peduli dengan. Ya, artinya pesan saya terkait dengan itu, mereka jangan mudah terbuai dengan segala apa ya jargon-jargon yang ada. Mereka harus pilah-pilah lebih. Mereka harus timbang-timbang dulu yang mana ini yang bisa mengakomodir kepentingan mereka ke depan terkait dengan kaum milenial. Kemudian ada pendapat yang mengatakan jika politik itu seni mengolah ketidakmumkinan. Artinya ada proses-proses mengolah ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang mungkin, yang tadinya abstrak menjadi sesuatu yang nyata seperti itu. Hari ini bisa kita mungkin ini data tidak valid, cuma ini fenomena. Walaupun fenomena ini kemudian belum terdata secara pasti, banyak kalangan muda kemudian yang bersekolah atau berkuliah di luar itu cukup berat untuk pulang kembali ke kampung. Kenapa? Bukan tidak peduli dengan daerah, cuma mungkin wadah mengabdi atau wadah berekspresinya yang kurang. Artinya sejauh mana sih pasangan Projomas ini berkomitmen terhadap anak-anak muda, terutama teman-teman yang sedang menempuh kuliah dan lain-lain? Yang pertama, anak-anak muda notabene yang banyak yang menempuh pendidikan, mereka jangan takut. Sekarang saatnya mengapa kami berfokus pada pembangunan pedesaan. Artinya apa? Membutuhkan inovasi dan kreativitas. Nah, yang memiliki inovasi, kreativitas itu hanya anak muda ya. Kalau saya mau katakan itu ranahnya kaum muda ya, ranahnya kaum muda. Ketika kita membutuhkan pembangunan di pedesaan, kenapa di pedesaan? Kita perlu pendekatan yang lebih real kepada masyarakat, karena perlu dicatat bahwa masyarakat kita lebih banyak, khususnya di Kabupaten Bulungan ini, bermukim di pedesaan. Dan juga pedesaan pada saat ini boleh dikatakan pada umumnya belum tersentuh inovasi. Nah, disinilah pentingnya kaum muda yang mungkin yang berpendidikan itu mengabdi. Sangat menarik sebenarnya, sangat menantang. Ya, kita kalau ciri-ciri kaum muda itu kan ingin menghadapi tantangan. Ya, artinya sanggup menerima tantangan dan sanggup berinovasi dan berkreasi. Nah, ini ranahnya. Kalau kaum muda mau mengabdi dan berkreasi, menerapkan menerapkan kreativitasnya, adalah ranahnya di mana ada ladangnya atau ada tempatnya, yaitu di pedesaan. Nah, apa-apa yang ada di pedesaan itu bisa digerakkannya, bisa bisa digerak atau dilakukan kegiatan-kegiatan atau kreasi-kreasi yang bisa berciri atau bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk masyarakat kaum muda gitu. Artinya pemerintahannya ketika berada di tangan Projomas, keleluasaan pemuda dalam mengambil peran di daerah itu kemudian akan diberikan. Tentu saja, ya tentu saja. Kita berharap sekarang, karena begini, perlu kita catat pada tahun 2024 nanti hampir 85% kaum milenial sudah memegang peranan penting, posisi penting di negara kita. Nanti, bonus demografi. Ya, bonus demografi. Pada saat ini tentu saja kita sangat beruntung dengan banyaknya kaum muda. Nah, saya katakan dengan kata kunci, jangan takut, jangan khawatir. Pemerintahan apabila Projomas dipercaya oleh masyarakat, kita akan mengakomodir kepentingan apa yang terkait dengan ide, kreativitas, gagasan kaum muda, kita akomodir. Seperti yang saya katakan,
waktu saya turun ke masyarakat di pedesaan, apabila yang putus sekolah, misalnya yang tidak dapat pekerjaan, sarjana-sarjana yang belum bisa mengabdi, mari merapat ke kita. Nah, kenapa saya memberanikan diri demikian? Kita sangat membutuhkan mereka, generasi-generasi yang usia produktif. Kita akan menciptakan ranah untuk mereka. Kita akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil bagian di dalam pembangunan ini. Nah, kalau saya katakan dengan sebuah istilah ya, kita membuat mereka jangan khawatir. Ada 2 pintu mungkin yang kita siapkan. 1 pintu non profit. Mungkin mereka masuk situ gratis tanpa ada bayar. Pintu yang 1 pintu profit, di mana mereka yang masuk gratis tadi akan menghasilkan produk Profit oriented. ya, yang menghasilkan profit baik untuk dirinya sendiri maupun untuk daerah kita. Jadi kita perlu menciptakan ranah seperti itu atau menciptakan kondisi seperti itu. Yang bisa menciptakan kondisi seperti itu hanya pemerintah, hanya kepala daerah yang memiliki yang bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi di daerah itu gitu. Nah, di dalam itu kaum muda kita beri peranan besar, dan gelombang saat ini, gelombang keadaan yang ada di baik di Eropa maupun di Asia pada saat ini membutuhkan kaum muda, karena kaum muda adalah usia produktif. Selain produktif, mereka adalah kreatif. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat konstruksi perda, di mana salah itu menjadi acuan baik pembangunan, baik pengambilan kebijakan dan lain-lain. Kalau kita melihat konstruksi perda kita hari ini, kemudian mohon maaf masih banyak yang sangat normatif. Artinya belum ada kemudian terobosan-terobosan signifikan yang membuka jalan, terutama buat teman-teman kaum muda ini yang lagi fresh, habis menempa diri, mendapatkan ilmu dari luar itu, kemudian begitu pulang mereka seperti kehilangan arah gitu Pak. Artinya seperti apa jaminan dari Projomas untuk konteks perda ini sendiri? Kalau terkait dengan produk hukum daerah yaitu perda, karena kita sendiri belum melihat kepentingan perda. Memang banyak perda yang menurut saya yang hanya normatif, ya belum memiliki output yang positif atau yang nyata bagi masyarakat kita di daerah kita. Nah, saya kira Projomas tidak tergantung pada produk-produk perda, tidak tergantung pada perda-perda itu, tapi tergantung kepada niat dan nawaitu kita, goodwill itu tergantung pada kebijakan politik yang ada. Ketika kepala daerah memiliki kearifan lokal atau kebijakan untuk kemajuan daerahnya, itulah produk, itulah payung hukum saja. Nah, kalau perlu diperdakan, kita bicara, kita musyawarah dengan perangkat-perangkat yang ada, dengan DPRD yang ada untuk membuat sebuah produk. Ini perlu gak perda atau tidak? Nah, kalau kami Projomas, saya kira yang penting goodwill-nya, mau berubah atau tidak. Nah, kalau kita mau berubah, mari kita sama-sama. Yang memiliki karakter perubahan itu adalah kaum muda. Makanya nanti kita sangat mengharapkan kaum milenial ini, kaum muda ini berperan besar dan ikut menyumbang pemikiran, tenaga, kreativitas untuk ke depan ini lebih banyak. Kenapa demikian? Karena agen-agen perubahan itu adalah kaum muda. Baik. Kalau kita mau perubahan, kalau kita mau kemajuan, kita harus berubah. Itu kata kunci. Berubah, pasti maju Pak ya? Ya, kalau kita mau berubah, kita akan maju. Baik. Ya, demikian. Untuk konteks kepemudaan dan lain-lain nanti mungkin ya sepertinya sudah sangat tegas. Ya. Saya ingin kemudian mengulik atau mengulas soal Kabupaten Bulungan secara global. Hari ini dengan status ibu kota provinsi, kita jelas
daerah ini kemudian menopang dua pemerintahan sekaligus, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten. Sejauh ini menurut seorang Kosmas, apakah Bulungan sudah tampil seidealnya ibu kota atau masih sangat banyak yang kemudian harus diperbaiki? Ya, kita boleh berpendapat. Boleh dong. Kalau menurut saya, Kabupaten Bulungan, khususnya Kota Tanjung Selor, belum tampil sebagai ibu kota. Belum. Meskipun secara ya administrasi dan hukum undang-undang Tanjung Selor sudah menjadi ibu kota. Harusnya. Ya, sudah menjadi ibu kota. Tetapi secara apa ya? Ini kan de facto kan ini Kota Tanjung Selor ini belum kota, Belum. masih ibu kota kecamatan. Tapi secara de jure Ya, saya mohon izin tadi saya apa namanya? Koreksi. Saya koreksi. Artinya secara administratif belum menjadi sebuah kota. Ini belum kota. Tapi kita selalu mengatakan ini kota. Ya karena ini ibu kota. Ya kan? Ya, secara administratif tadi, secara hukum ini belum disebut kota sebenarnya. Nah, ini belum syarat-syarat utama saja belum bisa terpenuhi. Jadi ini perlu ada niat ya kembali lagi goodwill bersama untuk menciptakan kondisi itu. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan tadi. Nah, kalau ini belum bisa menjadi kota, kenapa? Terkendala dengan pemekaran kecamatan, RT mungkin dan sebagainya. Nah, ini perlu segera dibuat percepatan. Itu saya katakan tadi tergantung niatan kita, ya kan? Niatan kita itu melahirkan aktivitas dan action gitu untuk itu. Nah, kalau kita mau cepat, ya kita harus lakukan. Bukan diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, tetapi bersama-sama. Nah, bersama-sama semua stakeholder dan forum pemerintah harus segera mengambil tindakan supaya terjadi percepatan. Itu yang saya katakan tadi, perubahan. Kalau kita mau maju, kita perlu berubah dan perlu perubahan. Nah, perubahan pada saat ini perlu percepatan, bukan hanya omong saja, sehingga ini omong wacana-wacana akhirnya tinggal wacana gitu. Kita perlu action. Nah, kita perlu action artinya ya apa yang diperlukan untuk persyaratan itu segera dilaksanakan ya. Apapun halangannya, apapun tantangannya. Artinya secara administrasi memang kita belum memenuhi kriteria untuk merubah status dari kabupaten menjadi kota. Seberapa besar komitmen kemudian Pak Kosmas ketika diamanahkan? Apakah memiliki target-target tersendiri untuk kemudian memenuhi semua kriteria administrasi perubahan status dari kabupaten menjadi kota madya? Mengingat itu merupakan perintah undang-undang dan itu sangat jelas. Ya, memang sebelum ini ada kendala sebenarnya. Kita waktu di masa-masa lalu kita juga sudah berusaha dan berjuang supaya ini segera dilaksanakan, segera diberi peluang untuk menjadi ibu kota dan menjadi kota. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang belum bisa terpenuhi. Nah, itu yang saya katakan tadi, komitmen kami sebenarnya ini mengalir saja. Kalau dikatakan ini komitmen, kami sebenarnya pada saat ini lebih berfokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan-pedesaan. Ya, mungkin juga ada sebagian di perkotaan. Itu fokus kami. Nah, kalau ini ranah ini diperlukan untuk untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, tentu saja kita harus komitmen melakukan pemekaran. Ya, artinya ini saya minta pendapat Bapak secara eksplisit saja. ya.
masa jabat kemudian kepala daerah yang terpilih untuk periode 2001-2024 itu hanya 3,5 atau 3,8 tahun. Akan seperti apa Bulungan ketika Bapak akan menakodai kabupaten tertua di Kalimantan Utara ini selama kurun waktu tersebut? Ya, pertama kita sadari dulu waktu yang singkat, karena memang demikian ya kan? Maka apa yang kami pikirkan adalah kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, kerja tuntas, itu saja. Dan itu secara fikih sunat, wajib. Ya, wajib. Artinya pasangan Projomas sangat berkomitmen untuk membawa Kabupaten Bulungan untuk menjadi lebih baik lagi dengan 10 program Pak ya. 10 program prioritas kalau tidak saya. Antara lain memang 10. Memang banyak sekali, tetapi mohon izin kita akan berfokus tidak semuanya, tetapi kita kaji kembali dengan para ahli, pakar, biarpun itu hanya 2 atau 3 tapi dijalankan, tetapi dilaksanakan. Implementasi yang paling penting. Banyak, tapi tidak satu pun yang terlaksana. Ya kami akan komitmen 2 atau 3 kita fokus. Pertama sektor ekonomi dan pariwisata. Kita wajibkan setiap desa, kelurahan memiliki satu item wisata supaya ada daya ungkit ya, ada daya ungkit, daya tarik untuk daerah kita. Nah, saya kira itu bisa. Ya kita, kenapa? Kita berpikir begini, di sana ada sumber daya manusianya, tentu saja ada. Kita melihat semua ini, tentu saja di desa itu ada sumber daya alamnya. Nah, apakah itu menjadi wisata alam atau wisata budaya, tergantung potensi yang ada. Kenapa selain sektor ekonomi tadi mau kita gerakan, kenapa perlu wisata? Karena wisata adalah magnet, dan bisa kita katakan ini adalah daya ungkit untuk mempercepat pembangunan di desa itu atau di daerah kita. Demikian. Di tengah pandemi seperti ini Pak, apakah kemudian program itu tidak akan berat untuk diimplementasikan? Saya kira begini, kita sudah sangat menyadari sejak awal waktu menyusun visi misi kita itu, makanya di program awal kita itu kita cantumkan kata sehat di situ untuk supaya kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, kapan ada vaksin dan obatnya. Makanya kita dalam semua proses kegiatan pembangunan yang ada, dalam semua proses gerak laju pertumbuhan ekonomi atau pembangunan daerah kita tidak boleh berputus asa dan berpangku tangan. Itu dia. Tidak boleh berputus asa, berpangku tangan dengan menghadapi COVID ini. Kita harus tetap bekerja keras, tetap berusaha sambil kita menerapkan yang namanya yang sering disebut protokol kesehatan. Bahkan kalau perlu kita daerah berupaya memberikan kepada perangkat-perangkat daerah kita dan kepada masyarakat kita ya bagaimana imunitasnya, ketahanannya, mungkin vitamin dan sebagainya. Dengan kita harus melihat perilaku new normal mungkin ya. Jadi kita harus menyadari itu gitu. Kita sadar memang ini COVID. Ya kita bisa tidak tahu kapan berakhirnya, kapan datangnya vaksinnya. Nah, tetapi kita tidak boleh berpangku tangan, putus asa dan tidak ada yang kita lakukan. Dengan adanya daya tarik wisata dan sebagainya itu, ya tentu saja kita harus tetap melaksanakan yang namanya protokol kesehatan dan lain-lainnya dianggap perlu. Ya, terakhir Pak, saya ingin Pak Kosmas mengajak masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya untuk sama-sama menjaga kondusivitas pilkada dan juga tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan baik itu masa kampanye maupun pada saat pemilihan nanti. Silakan Pak. Baik, perlu saya sampaikan kepada
masyarakat Kabupaten Bulungan di mana saja berada pada saat ini, kita harus tetap sadar dan tetap mewaspadai kondisi-kondisi kita yang ada pada saat ini, di mana wabah corona atau COVID-19 ini masih merambah di daerah kita dan masih ada yang terjangkit dan terkena. Ya, kita tidak tahu masih ada ya saja yang terkena wabah ini. Bahkan di kabarnya di kota-kota besar baik yang ada di Indonesia maupun di Eropa yang sangat memprihatinkan kita karena masih ada gelombang kedua dari COVID-19 ini. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita, ya, dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan tentu saja kita memperkuat daya tahan tubuh kita dengan vitamin-vitamin yang sesuai, dan tetap semangat, jangan berputus asa, dan kita jalan ke tempat lain atau ke daerah lain seperlunya saja. Kalau tidak perlu, kita tetap tinggal di rumah. Mungkin demikian. Intinya kita jangan berputus asa, jangan berhenti berbuat baik. Tentu saja tetap kita waspada dengan keadaan ini. Demikian, terima kasih. Baik, sekian Naratalks kali ini. Semoga beberapa hal yang sudah saya bahas dengan Pak Kosmas Kajan bisa menambah preferensi teman-teman untuk kemudian lebih mengenal siapa kemudian calon bupati maupun wakil bupati di Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2020 yang ideal. Artinya kami coba untuk menambah preferensi itu. Sekian Naratalks kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.